Oke, saudara, kembali podcast This Is My Story dari Radio Suara Gerasi FM hadir untuk Anda semua saat ini untuk kembali membagikan sebuah cerita, sebuah kesaksian hidup dari seorang hamba Tuhan yang akan sama-sama kita akan dengarkan. Dan saya percaya bahwa lewat podcast ini kita akan sama-sama boleh belajar, kita boleh diberkati lewat kesaksian hidupnya. Dan saat ini di studio Suara Gerasi FM sudah hadir Steffi Valencia yang akan berbagi untuk kita semua. Steffi, apa kabar? Baik Ya, puji Tuhan ya. Puji Lagi Tuhan. sibuk apa nih sekarang? Sehari-hari sih ngurus anak aja. Ngurus anak. Iya, ngurus anak. Sama suami ya pastinya. Suami dong, iya. Iya juga. Oke. Ya, saudara, mungkin buat Anda yang belum mengenal Steffi Valencia, sedikit spill lah ya. Ya, Steffi ini adalah seorang hamba Tuhan, istri dari hamba Tuhan juga, dan saat ini juga sudah menjadi seorang ibu rumah tangga yang sudah dikaruniai Tuhan seorang putri ya, yang cantik dan membahagiakan orang tuanya pasti ya. Yes, amin. Dan saat ini Steffi ingin membagikan sesuatu kisah kehidupan ya, untuk kita semua. Apa nih Steffi yang mau Steffi bagikan buat kita saat ini? Paling ini ya, perjalanan hidup aku, gimana aku tuh benar-benar kenal Tuhan gitu. Oke. Ya, dan bisa kecemplung melayani Dia gitu loh sekarang ini. Secara full time. Secara full time, full heart. Oke. Ya, karena dulunya aku tuh orang yang minder sebenarnya. Dan nggak mau terlibat lah sama yang namanya dunia pelayanan kayak gitu. Oke, berarti di sini mindernya itu adalah minder dalam dunia pelayanan ya? Ya, dalam hal apapun. Di sekolah aku minder. Ya. Di sekolah dalam hal prestasi juga nggak terlalu mau untuk ikut-ikut lomba gitu, bukan anak yang kayak gitu. Jadi apalagi di sekolah nggak mau, ya di gereja nggak mau juga gitu. Padahal dari sisi akademis saat itu Steffi nilainya cukup bagus ya? Nilainya oke lah, bagus. Matematikanya juga bagus itu. Cuman aku nggak mau yang jadi anak yang itu tuh yang tersorot ya. Tersorot ya. Kira-kira apa sih Steph yang jadi pemicu dari apa ya sampai kamu menjadi pribadi yang akhirnya ada rasa minder gitu? Ya. Ada trauma kah di masa lalu mungkin? Trauma mungkin iya ya, karena aku sih ini cerita masa kecil ya. Dari kecil aku udah Kristen. Ya, papa mama Kristen ya, hamba Tuhan juga. Jadi papa aku juga pelayanan juga di gereja, main musik juga, khotbah juga. Tapi bukan full timer gitu. Dulu full timer. Full timer. Nah, aku tuh lihat kehidupan orang tua sih memang rohani. Jadi ya aku bersyukurnya di situ karena itu membentuk aku jadi pribadi yang mengasihi Tuhan juga, ya kan, beriman lah kepada Tuhan. Cuman aku tuh kayak jadi anak yang nggak mau terlibat hal-hal ya kayak pelayanan atau di atas mimbar atau terlibat even jadi usher gitu ya. Nggak mau gitu karena ya aku anaknya cukup minder karena mungkin waktu kecil itu hidupku tuh lumayan sulit gitu ya. Karena aku kan asalnya dulu dari Surabaya, kota Surabaya. Terus umur 5 tahun aku tuh pindah ke Jakarta. Jadi ada adaptasi lah. Pindah ke ibu kota gitu ya. Terus juga dulu itu waktu kecil karena aku logatnya medok gitu ya, dari Surabaya kan medok gitu ya. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang ya, karena ya mamaku orang Semarang, papaku orang Surabaya. Jadi logat medoknya tuh nggak bisa hilang ya. Nah, dulu waktu kecil umur 5 tahun aku ingat banget tuh di TK, aku sempat dibully sih sama teman-teman. Jadi kayaknya, dasar medok gitu. Kan pindah ke Jakarta kan, dibulinya kayak gitu, medok, terus dikatain, sorry ya, Chinese gitu ya. Jadi kayak, Cina gitu. Jadinya tuh aku merasa jadi anak, kok aku beda gitu sama teman-teman aku gitu. Saat itu Steffi berarti sekolah di sekolah negeri? Enggak sih, sekolahnya tuh sekolah Kristen. Cuman mostly tuh
Chinese tuh jarang gitu. Oh, oke. Jadi Kristen tapi yang Chinese-nya agak jarang gitu, karena di daerah Jakarta Pusat lah gitu. Kebetulan aja mungkin Chinese-nya jarang kali ya, aku juga nggak ngerti. Dan itu juga aku anugerah sih bisa sekolah di situ, karena itu ada gratis lah gitu, karena saya anak hamba Tuhan gitu. Tapi ya gitu, lingkungannya anak-anaknya itu ternyata kayak gitu, sampai udah jangan mainlah sama Steffi gitu, karena dia beda sama kita gitu. Nah aku merasa aku salah apa gitu ya, sampai kok dikatain kayak gitu. Nah mungkin itu awalnya aku merasa aku tuh minder, jadi aku nggak mau terlibat sama pergaulan gitu, jadi lebih ke menutup diri gitu. Karena ada trauma tersendiri. Ada trauma kan, anak kecil dikata-katain gitu, kayak merasa ada yang salah nih dari aku gitu kan. Dan itu aku nggak cerita ke orang tua. Jadi harusnya mungkin cerita kali ya, jadi orang tua bisa kasih pengertian. Tapi aku nggak cerita, aku simpen itu sampai besar, sampai remaja, sampai dewasa gitu. Terus juga selain daripada itu, mungkin keadaan ekonomi juga ya, orang tua yang mungkin pas-pasan gitu ya, pas-pasan juga. Terus juga kondisi, ya itulah anak hamba Tuhan juga dikatain dasar anak pendeta gitu-gitulah. Jadi itu sebenarnya membuat aku minder juga. Itu gitu. Pembulian seperti itu di saat hanya Steffi kecil atau berlanjut sampai dewasa, sampai ke kuliah gitu? Sampai SMA. Oh, masih dikatain anak pendeta? Iya, masih Pernah dikatain mungkin sok suci lah gitu? Iya. Tapi bukan secara kasar dan menyakiti, sebenarnya enggak. Cuman teman-teman kan tahu lah ya, anak-anak muda bercandanya. Iya, misalkan kayak ada acara gitu, udah Steffi aja jadi tim doa. Dia kan anaknya suci tuh, anak pendeta tuh. Udah dia aja jadi tim doa gitu, atau jadi seksi kerohanian kayak gitu-gitulah. Jadi lebih bukan bully secara keras frontal gitu, enggak sih, cuma tersirat aja. Tapi ternyata ya, mungkin ini saudara kita bisa perhatikan di sini secara tidak sadar, di bawah alam sadar kita gitu kan, bahwa ternyata pembulian seperti itu tuh cukup berdampak kepada karakter dan pribadi kita, mental kita ya. Bener. Meskipun kelihatannya mungkin cuma bercanda gitu. Mungkin ini bisa jadi pelajaran buat kita yang mungkin masih anak-anak muda ya kan, atau para orang tua juga bisa memberikan nasihat buat anak-anaknya nih. Iya. Dan sebenarnya ya harusnya kitanya lebih terbuka sama orang tua sih. Karena mungkin komunikasi aku sama orang tua belum yang nggak terlalu intens tuh. Mungkin papanya sibuk gitu ya, pelayanan, mama kan sibuk ngurus anak juga kan, ada adik aku juga gitu. Jadi sehari-hari tuh hektik, jadi mungkin ngobrolnya tuh kurang gitu. Kayak deep talk antara anak sama orang tua kurang. Jadi aku juga nggak kepikiran tuh buat menceritakan apa yang terjadi gitu di sekolah gitu, apa yang aku rasakan gitu. Jadinya ya aku simpan tuh sampai besar, dan tanpa sadar kebawa, sehingga membuat aku jadi pribadi yang minder. Jadi kayak males lah ikut-ikut kayak gitu, males lah tersorot, udah aku tim balik layar aja gitu. Yang penting ada kerjanya, tapi yang nggak terlihat nggak apa-apa gitu. Itu sampai usia berapa tuh? Sampai dewasa sih, sampai besar juga kayak gitu. Makanya sampai menikah kayaknya sih. Jadi sampai ketemu suami aku kan, Yusak itu, baru aku sedikit-sedikit berubah. Karena aku puji Tuhannya dapat suami yang sangat-sangat suka dengan yang namanya sorotan. Ya, karena kan Yusak kan WL juga di gereja, terus juga hamba Tuhan juga ya kan, khotbah juga, terus juga pokoknya sering tersorot lah gitu, tampil di depan. Nah, aku kebalikannya, aku tuh sukanya yang di balik layar aja gitu. Tapi dapat suami yang kayak gitu, ya mau nggak mau, kayaknya lama-lama nih juga kebawa nih habitnya gitu. Nah, perubahannya sih dari sejak menikah sih sebenarnya. Tuh. Oke. Terus lanjut, mungkin ini kita langsung setelah sekolah, lewati sekolah, kemudian sampai ke kuliah, masuk ke dunia profesional. Iya. Ya, setelah kuliah, nah
Apakah jalur mana nih yang Steffi ambil di dunia profesional? Dulu itu aku kuliah jurusan desain grafis. Jadi aku langsung kerjanya juga di dunia itu. Dunia desain grafis di situ sampai berapa tahun ya? Kira-kira hampir 10 tahun ya. Dunia situ. Okay. Dari gaji masih kecil, naik sampai gajinya lumayan lah, oke gitu. Tapi pada suatu titik itu ada kayak tragedi juga kan, yang membuat aku tuh harus memutuskan untuk meninggalkan itu dan mulai full untuk melayani Tuhan gitu. Jadi yang awalnya profesional banget, terus aku tahu gitu panggilan hidupku bahwa oh ya aku tuh mau melayani Tuhan gitu ya. Aku dipanggil untuk jadi penyembah Tuhan gitu. Jadi karena udah tahu panggilan hidupnya di situ, ya udah aku move gitu. Oke. Tragedinya nggak bisa dibuka nih. Tragedinya. Oke, nggak apa-apa aku buka. Udah sering sih sebenarnya aku ceritain ini ya. Okay. Jadi waktu itu di kantor, kita kalau sekantor itu ada grup WhatsApp gitu ya. Tapi tanpa bos gitu. Yeah. Terus di grup itu karena mungkin kita hektik, pekerjaan banyak, kita tuh isinya komplain, ngomel gitu ya. Kayak nggak bersyukur banget. Kayak aduh gimana nih kerjaan banyak, terus kayak aduh ide bos kok begini banget gitu. Ya waktu dulu ya, pokoknya ada ngomongin tentang atasan juga. Nah karena teman-teman semua ke lingkungan kayak gitu tuh. Nah pada suatu saat Tuhan izinkan grup WA itu terbuka di salah satu kayak layar monitor teman aku gitu. Jadi kebacalah itu semua sama atasan aku, bos aku gitulah. Oke. Iya, terus kebaca marah dong ya, bos aku marah, kita semua dipanggil tuh, desainer semuanya ada lebih dari 10 dipanggil semua, terus dikasih surat kalau kita tuh harus mengundurkan diri gitu. Jadi nggak nyampe sehari tuh, langsung disuruh mengundurkan diri, udah kita keluar dari kerjaan itu semua. Jadi ada beberapa orang tuh hampir 10 desain grafis dikeluarin gitu. Dan itu kayak titik balik aku kayak ketampar gitu sama kejadian ini. Iya Tuhan, aku salah nih gitu. Aku nangis, kenapa ya kayak begini gitu ya. Padahal tuh posisi aku mau merit. Mau merit kan butuh biaya dong. Nah, tapi sumber dana aku kayak langsung di-cut gitu. Aduh gimana ini ya. Aku doa, nangis. Terus Tuhan bilang, ya kamu memang salah gitu. Ini teguran gitu memang. Buat kamu supaya kamu tuh berubah. Lebih mengendalikan diri gitu. Nggak keikut sama teman-teman mungkin yang ngomongin hal-hal yang nggak baik. Ini kamu ikut-ikutan yang nggak baik jadinya kan kayak gini gitu. Ya sudahlah, udah salah. Nasi sudah jadi bubur. Sekarang solusinya apa? Aku tanya ke Tuhan, gimana ya Tuhan memperbaikinya? Akhirnya Tuhan bilang, ya udah kamu minta maaf aja gitu. Nah dari sekian banyak teman-teman yang dikeluarin, cuman aku sendiri yang minta maaf ke atasan aku. Jadi aku datang ke rumahnya, aku minta maaf ke dia. Sorry ya, aku bilang aku salah gitu. Memang saya waktu itu lagi mungkin hektik gitu ya, pikirannya kesel gitu ya. Ya udahlah, maafin aku ya gitu. Dan akhirnya kita sekarang punya hubungan yang baik gitu dan udah saling maaf-maafan. Malah saya tuh sempet dikasih job gitu di luar kantornya dia gitu kayak oh mungkin dia nggak bisa handle nih, dia oper ke aku. Jadi aku lebih ke arah freelancer gitu ya. Desain grafis terus dikasih job kayak job-job kayak gitu ya lumayan dan hasilnya aku bisa tabung terus bisa merit gitu dan bisa move on lah hidupnya. Berjalan berapa lama tuh dapetin job freelance kayak gitu? Kayaknya sekitar 2 tahun, habis itu kan setahun menikah kan, habis itu sampai 2 tahun lah, ya 3 tahun lah. Total 3 tahun. Totalnya ya? Freelance itu 3 tahun gitu. Oke. And then setelah itu? Setelah itu, ya itu Tuhan kasih panggilan kita berdua setelah merit.
kan move ke Cirebon nih, dari Jakarta ke Cirebon. Nah akhirnya ya udah saya komit karena ada panggilan ini kan, harus membina youth, terus harus melayani di gereja juga butuh gitu ya, terus harus gali firman, jadinya job-job itu juga berkurang kan, ya karena udah pindah kota juga gitu. Terus akhirnya ya udahlah, saya lepasin aja gitu supaya waktunya nggak keganggu, karena saya harus full time nih melayani Tuhan gitu. Oke. Kira-kira apa nih Steph yang membuat Steffi akhirnya mengambil keputusan bahwa dengan bulat hati itu melepaskan dunia profesional, kemudian akhirnya mengambil langkah full time untuk Tuhan. Karena itu saya rasa kan nggak mudah ya. Iya. Kita yang udah terbiasa, mungkin buat saudara-saudara juga yang sudah terbiasa hidup di dunia profesional, ya kan, apalagi misalkan sudah mendapat penghasilan yang cukup besar, itu udah menikmati fasilitas, akhirnya harus menanggalkan semua itu dan beralih full time untuk Tuhan. Kira-kira apa sih, Steph, yang membuat Steffi akhirnya mengambil langkah itu? Ya pertama sebenarnya bukan berarti dunia profesional itu buruk atau jelek, enggak ya gitu. Dunia profesional itu penting juga gitu, dan sekarang juga banyak anak-anak Tuhan yang jadi berkat di dunia profesional gitu. Nah tapi khusus untuk saya tahu ini panggilan saya ini beda gitu, kayak beda sama orang-orang lah gitu. Saya memang seperti Tuhan tuh dikhususkan juga gitu untuk membantu suami saya juga dalam panggilannya gitu. Jadi saya mantep gitu, kayak oh ya nih saya harus tinggalin, karena saya tahu saya tuh nggak bisa multitasking gitu orangnya. Kalau udah fokus satu digelutin sampai goal gitu, sampai ibaratnya oke lah gitu. Jadi nggak bisa yang terlalu bercabang gitu, karena kalau yang bercabang nanti sayanya jadi nggak fokus, nggak maksimal di satu bidang. Jadi mendingan bidang lain itu saya udahlah komit, udah saya lepasin gitu. Jadi tapi kalau untuk orang-orang lain di luar sana yang mungkin pribadinya beda, kan pasti kita diciptakan berbeda ya. Punya banyak talenta, ya silakan gitu antara profesional dan untuk Tuhan, karena itu sebenarnya nggak bisa dipisahkan sih. Itu adalah satu kesatuan gitu, dimana di dunia profesional kita juga bisa jadi berkat dan melayani Tuhan. Nah tapi kalau untuk saya nih, khusus saya nih, saya itu memang untuk dikhususkan di situ gitu, untuk full heart jadi penyembah Tuhan gitu, membantu suami saya juga gitu. Oke. Berarti lanjut ke Cirebon nih. Udah masuk ke Cirebon. Terus perjalanan apa nih yang dialami di kota Cirebon? Wow, ini Tuhan bener-bener proses saya sih, kayak beda banget hidup di kota besar dengan di daerah ya. Secara income pasti jomplang banget ya. Di Jakarta income-nya lebih besar gitu, dan gaya hidup apalagi ya, wow serba banyak mall. Terus kalau di Jakarta aku tuh lebih memperhatikan penampilan banget. Dandan, sekali dandan bisa 2 jam. Kalau pas ngedate tuh sama Yusak gitu ya, wow itu persiapannya luar biasa deh, dandan dulu gitu ya. Terus juga harus punya mobil, harus pakai tasnya yang bermerek gitu ya, pakai alat-alat make up-nya juga yang bermerek gitu. Nah lewat proses kepindahan aku ke Cirebon ini, Tuhan bener-bener kayak babat aku abis gitu. Dari sisi karakter aku ya, yang lebih mementingkan hal-hal itu semua gitu, materi, dibandingkan hal kerohanian. Kalau di Cirebon ini Tuhan lebih menempa kerohanian aku gitu. Jadi di Cirebon ini aku awalnya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk membina anak-anak muda, youth gitu ya, di gereja. Dan awalnya kan aku nggak pernah kan pelayanan seperti itu, tapi langsung dicemplungin, nih kamu bina anak-anak muda. Sebelumnya itu di Jakarta aku tuh pelayanannya di sekolah minggu. Jadi guru sekolah minggu gitu ya. Dan bantu desain grafis media gereja juga di Jakarta. Nah terus pindah ke Cirebon, dikasih job desk, ayo bina anak-anak muda. Wah ngeblank banget awalnya. Dan sempet takut karena
ya itu minder itu loh, sempat minder itu kayak, Tuhan aku kayaknya nggak bisa deh, sempat nangis loh berhari-hari. Gimana ini Tuhan, aku nggak bisa ngatasin anak-anak muda, kayaknya sulit banget gitu ya. Aku sapa, saya sapa di WA grup gitu, hai guys, gitu kan. Nggak ada yang jawab. Itu bikin aku, aduh gimana nih ngobrol sama anak-anak muda, aku nggak tahu. Karena aku kan orangnya, ya kayak gitu, introvert, minder, gimana caranya ngomong sama anak-anak muda gitu ya. Kalau sama anak kecil, ya udah kita lebih gampang sih sebenarnya, kayak ya jadi badut aja gitu. Yang penting kita ketawa gitu ya, hahaha, seru. Pasti anak-anak juga get attention gitu. Tapi kalau anak muda tuh udah punya dunia sendiri kan, udah beda. Gimana nih Tuhan aku caranya? Aku tuh sempat struggle juga di situ awal-awal, susah banget. Dan akhirnya Tuhan proses terus. Ternyata kepindahan ke Cirebon ini Tuhan mau berbicara banyak hal lewat aku gitu, lewat khususnya gimana caranya dia memproses aku supaya aku tuh bisa berani berbicara di depan banyak orang gitu. Dan dimulai dari anak-anak muda yang ibaratnya kayak cepet bosen gitu kan. Kalau berbicara di depan mereka, kalau nggak asik orangnya kan dia cuek langsung, terus jawab seadanya, yes or no, udah gitu aja gitu. Ditanya kabarnya gimana, ya gitu. Tahu lah ya anak-anak remaja gimana. Nah itu menjadi tantangan buat aku, dan aku justru dari situ aku belajar terus baca buku. Jadi karena aku meninggalkan dunia profesional itu, jadi aku lebih banyak waktu kan untuk aku tuh baca buku, gali firman, gimana caranya ngatasin anak muda, gimana caranya berbicara depan umum, gimana caranya menggali firman Tuhan. Aku jadi tahu banyak hal. Oh caranya kalau mau persiapan khotbah kayak ini, cara gali firman-nya, oh ternyata tuh firman Tuhan itu dari ada bahasa aslinya. Jadi aku banyak sekali belajar, oh ternyata tuh luas ya firman Tuhan seperti ini. Dan hal itu tuh membuat aku tuh semakin kepo terus. Hari demi hari tuh aku terus belajar, akhirnya ngerti sendiri gitu, oh caranya tuh begini. Dan aku nggak nyerah di situ. Jadi ketika aku ada tantangan tuh ngadapin anak-anak muda yang sulit, aku nggak nyerah di situ. Aku cari tahu terus gimana caranya, dan akhirnya lama-kelamaan tahu sendiri, oh anak muda tuh butuh dimengerti aja gitu, butuh kehadiran kita gitu, butuh ditemenin aja gitu ya. Mereka nggak butuh diajarin sebenarnya ya, tapi butuh temen yang nyambung aja gitu. Dan aku juga belajar apa sih hal-hal yang mereka sukai gitu. Dan akhirnya puji Tuhan lama-kelamaan kita ngeblend gitu sama anak-anak muda. Saya juga lama-lama bisa juga ya, yang tadinya grogi di depan umum, sekarang malah bisa gitu ya, bawa firman Tuhan di depan mereka. Dan mereka juga kayak get attention, dan malah mendapat sesuatu yang baru, dan hidup mereka diubahkan gitu. Dan rasanya ketika saya tahu bahwa ada anak muda yang diubahkan hidupnya lewat kesaksian aku, lewat firman Tuhan pakai aku gitu ya, itu tuh apa ya, sesuatu hal yang nggak ternilai gitu. Melebihi apa yang aku dapetin di Jakarta gitu, melebihi gaji besar yang aku dapetin di Jakarta. Gaji boleh besar, tapi kan apa ya, kepuasan jiwa yang nggak bisa didapetin itu loh yang di Jakarta itu aku dapetin di Cirebon ini gitu. Betapa luar biasanya melayani Tuhan gitu. Ada hal-hal yang bisa memuaskan jiwa dan roh kita itu loh, bisa terbakar. Kita bisa dengar Roh Kudus tuh ngomong seperti ini loh, ayo tegur anak ini, kayak gitu, kayak rasanya dipakai Tuhan itu perasaan yang luar biasa banget gitu kok, yang nggak bisa dibeli sama uang gitu. Nah itu yang mengubahkan aku gitu loh. Gitu. Jadi ini bisa digarisbawahi juga ya, bahwa momen inilah dimana Steffi sudah masuk ke Cirebon, terus diproses sama Tuhan, kemudian akhirnya bisa jadi berkat buat anak-anak muda. Dan pengalaman itu yang akhirnya membuat Steffi semakin mantap untuk
berjalan menjadi hamba Tuhan. Gitu. Iya. Karena apa yang pernah Steffi dapatkan dulu di Jakarta, meskipun mungkin secara materi, ya kan, secara salary besar, tapi ternyata kepuasan-kepuasan yang dulu itu tidak bisa dibandingkan dengan kepuasan yang sekarang Tuhan berikan. Iya banget. Di saat Steffi sepenuh hati, sepenuh waktu melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Tapi ini kita bukan berarti bahwa semua orang harus seperti Steffi. Enggak, gitu beda-beda. kan? Ya, tapi mungkin ini juga bisa jadi masukan buat kita semua, saudara, bahwa apapun profesi kita, mungkin karena Steffi tadi mengatakan Steffi ini nggak bisa yang multitasking, gitu kan? Makanya Steffi memutuskan untuk full time di situ dan fokus di situ. Tapi untuk Anda yang memiliki karunia multitasking, tidak ada salahnya di mana Anda berjalan di dunia profesional, tapi Anda juga melayani Tuhan. Karena selain mendapatkan kepuasan dan juga mungkin fasilitas dari dunia profesional, kita juga bisa merasakan kepuasan yang Tuhan berikan lewat pelayanan kita kepada orang lain. Iya, gitu. Benar. Ya kan, karakter manusia beda-beda. Tuhan menciptakannya beda-beda. Nah, saya pribadi yang seperti ini gitu. Dan saya merasa saya juga nggak bisa jadi orang lain gitu. Ikut-ikutan juga malah menyiksa diri gitu ya. Saya akhirnya menemukan apa yang menjadi panggilan hidup saya gitu. Oh ya, ternyata saya punya karunia mengajar juga gitu. Jadi dengan adanya kepindahan di Cirebon ini, Tuhan nyatakan bahwa hey Steffi, kamu tuh ada karunia mengajar loh gitu. Oh iya ya Tuhan, aku tuh baru ngeh gitu, baru tahu gitu. Oh, coba seandainya saya nggak memutuskan untuk ke Cirebon, tetap di Jakarta dengan gaji besar, kayaknya saya nggak akan pernah tahu kalau saya tuh ada karunia mengajar gitu loh. Dan ternyata I love being here, teach people gitu, kayak ngajar orang, ngajarin kebenaran gitu loh maksudnya. Karena dengan saya ngajar, saya juga diajarin gitu loh. Terlebih dulu sama Tuhan. Oh iya, saya dapat sesuatu ini nih. Kalau saya nggak bagikan, rasanya mubazir gitu ya. Daripada disimpan buat diri sendiri, saya bagiin lah gitu. Ke orang-orang, khususnya diawali dari anak-anak muda ini dulu nih gitu. Kayaknya sih Tuhan lagi ngelatih saya sih lewat anak-anak muda ini gitu. Oke. Dan mungkin yang dulu mungkin Steffi tidak menyadari bahwa proses ini pun akhirnya mengubur trauma lama gitu. Iya. Steffi yang dulunya minder, yang tidak percaya diri, introvert, kan, tertutup, tidak bisa keluar gitu kan. Ternyata dengan tanpa sadar ternyata luka batin itu disembuhkan gitu dan sembuh, dan sekarang Steffi menjadi pribadi yang berbeda. Iya, benar banget itu. Berapa lama Steffi membina anak-anak muda ini? Sekitar 5 tahun ya. Oke. 5 tahun ya. Berarti sekarang udah enggak. Oh, udah enggak. Enggak, saya udah enggak. Nah, sekarang panggilan hidupnya beda lagi nih, season hidupnya. Membina anak sendiri kok. Oh. Ya. Karena membina anak sendiri cukup sulit. Ya, daripada membina anak orang. Oke. Nah, selain itu mungkin di Cirebon ini pengalaman apa nih yang lain yang dialamin Steffi? Ada mungkin yang mau dibagi? Iya, ini sharing juga ya. Nah, lewat kepindahan Cirebon juga Tuhan membuka karunia lain juga gitu, panggilan yang lain juga gitu. Ternyata saya harus dampingin suami untuk menyanyi kan, menyembah Tuhan di program Saat Menyembah. Oke, kita tahan dulu saudara, kita tahan dulu ya. Kita akan lanjutkan di part kedua. Jadi untuk Anda yang mungkin penasaran tentang story dan kelanjutan dari ceritanya Steffi ini, Anda bisa saksikan di part 2 dari podcast This Is My Story edisi Steffi Valencia.